Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil wawancara kami seperti berikut. Apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu, Bu? Menurut pandangan Ibu, itu kayak mana, Bu? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau kita pahami dulu mengenai arti dari ilmu filsafat ya. Jadi kalau yang saya lihat atau yang sudah saya bacakan itu adalah ilmu yang lebih mengajarkan tentang kehidupan, baik tentang maksudnya tentang kebijaksanaan dalam proses kehidupan. Atau mungkin menurut si Bapak W.J.S. Purwadarminika yang kita lihat pengertian ilmu filsafat itu adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab akibat, asas hukum dan sebagainya yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Atau mungkin secara kritis ya, artinya ilmu yang bisa diselidiki dari hal-hal yang timbul dan permasalahan yang mungkin bisa diatasi. Itu kalau menurut saya ya. Atau mungkin tambahannya tadi yang saya lihat ada menurut Bertrand Russell adalah ilmu yang secara kritis tentang sesuatu yang diselidiki dari problem yang timbul. Jadi artinya ilmu filsafat adalah ilmu yang mengajarkan tentang pengetahuan sebab dan akibat. Itu menurut pandangan saya. Maka berpikir kritis itu penting, sehingga perlu dipelajari di kalangan siswa-siswi. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa berpikir kritis itu penting dan diajarkan kepada siswa-siswa? Kebetulan adik-adik dari unit ini berada di SMK 9. Nah, sekolah kita ini kebetulan juga ada 3 sekolah yang memang mendapatkan sekolah pusat keunggulan ya. Nah, di pusat keunggulan ini ada lagi sekarang pembelajarannya itu yang memang sudah baru ya, kurikulum barunya. Berprofil pelajar Pancasila. Jadi di situ memang ada siswa yang harus kritis dalam menghadapi permasalahan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila ini kan ada 6 elemen. Salah satunya yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi kalau ditanya tadi mengapa penting dalam berpikir kritis, artinya gini, siswa kita yang sekarang ini memang dia diminta untuk mampu berpikir kritis ya, dalam hal mungkin untuk melihat bagaimana respon seseorang dalam menganalisis apa yang dilihat. Kemudian mereka paham untuk mengatasi hal-hal tersebut. Jadi itulah artinya siswa kita memang harus mampu bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Saya rasa mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan pertanyaan adik tadi ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana hubungan filsafat itu sendiri dalam ilmu pengetahuan menurut Ibu? Ya, baiklah ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebelumnya kita pahami dulu. Tadi di awal pertanyaan pertama sudah kita sampaikan juga mengenai apa itu filsafat. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi dalam hal ini kalau kita perhatikan lagi pengertian dari ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan suatu usaha ya untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia, dan segi itu tentu ada batas-batasnya. Artinya hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan memang saling berkaitan karena memang keduanya itu sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran. Saya itu dulu jawaban yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya yang keempat, apakah siswa dan siswi di sini itu mudah memahami mata pelajaran? Iya, kalau sepengetahuan saya seperti mata pelajaran yang saya ambil sendiri, saya beri kepada siswa-siswa sepertinya ya
mereka mudah menerima ya, karena itu juga semua tergantung bagaimana kita sebagai pendidik menyampaikan ilmu kepada anak-anak agar mereka tertarik, minat, dan mau mempelajarinya. Jadi saya rasa, menurut saya, kalau mata pelajaran saya kebetulan bahasa Indonesia, kayaknya sih enak-enak aja sih anak-anak mau menerima. Itu ya menurut saya ya. Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, biasanya metode ajar apa yang Ibu ajarkan kepada mereka, Bu? Nah, yang berkaitan dengan metode ajar. Jadi sebelumnya kita lihat dulu apa itu metode. Jadi metode itu berupa cara ya, cara yang berkaitan dengan seseorang, individu ataupun organisasi dalam melakukan suatu kegiatan ya. Mungkin dalam hal ini dengan belajar, dalam hal ini mungkin dalam pembelajaran ya. Ada beberapa metode ajar yang diterapkan, tapi mungkin tidak semua metode itu mengena ke pembelajaran tersebut atau mungkin disesuaikan dengan materinya. Nah, kalau metode mungkin yang pernah kita dengar dulu itu ada istilah metode ceramah, ada istilah metode tanya jawab, ada istilah metode demonstrasi ya. Kemudian ada juga metode ajar yang bertumpu pada siswa, biasanya ini dalam hal diskusi. Nah, kita yang di SMK ini pun ada juga beberapa metode pembelajaran yang memang sudah disesuaikan. Jadi misalnya ada metode problem solving ya, atau yang biasa disebut inquiry. Di sini dalam hal problem solving ini mungkin siswanya bisa bekerja atau belajar secara langsung, karena itu kan ada tahapan-tahapannya ya untuk metode tersebut. Kemudian ada lagi PBL istilahnya, atau problem based learning. Pada metode ini mungkin lebih ke ini ya, ke mata pelajaran yang jurusan, karena kita kan di SMK kan mungkin yang jurusan itu lebih bukan nomor satu ya, artinya semua pembelajaran sama, cuma metodenya mungkin lebih tekankan untuk yang beberapa metode khusus untuk produktif. Nah, untuk pembelajaran yang umum itu tergantung bagaimana guru tersebut memakai metode tersebut untuk pelajarannya. Khusus lagi dia ke materinya, apakah materinya itu memang sesuai dengan metode yang mau disampaikan. Jadi kalau saya pribadi mungkin ada metode saya sendiri yang saya gunakan dalam istilahnya kalau sekarang ini ya ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Nah, di situ kita sudah terapkan metode apa yang mau kita gunakan dalam pembelajaran. Saya kira itu dulu jawaban saya. Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu membawa alat peraga ketika menjelaskan kepada mereka seputar materi yang Ibu jelaskan? Ya, sebagian materi itu memang ada alat peraga tadi ya. Ada alat peraga yang memang kita gunakan. Misal gini, untuk di kelas 12 itu kan ada materi, untuk kelas 12 bahasa Indonesia misalnya ya, ada itu materi editorial, teks editorial. Teks editorial ini mungkin lebih kita bawa ke koran ya, karena medianya yang mau kita baca di situ ada. Nah, kita bawa ya alat peraga kita itu ya koran tadi misalnya, kita perkenalkan koran itu dengan kolom-kolomnya, terus kita sesuaikan lagi teks yang mau kita ajarkan itu ada di kolom mana pada koran atau surat kabar tersebut. Jadi minimal adalah alat peraga yang mau kita gunakan untuk menjelaskannya di kelas. Ya. Jadi menurut Ibu, sekolah di masa pandemi ini itu gimana ya, Bu? Sekolah di masa pandemi. Ya, kalau menurut saya ada ini ya, mungkin lebih banyak sisi kurangnya. Karena sistem pembelajaran yang dianjurkan itu kan daring ya istilahnya ya. Nah, sekarang ini kita udah masuk tahap yang kedua, yaitu dengan metode daring dan luring. Jadi ada tatap muka sebagian dan sebagian lagi mereka berada di rumah, namun tetap dengan pembelajaran dan jam yang sama. Jadi misalnya jam pertama, misalnya jam pelajaran di rumah
itu ada siswanya, di sekolah pun ada siswanya, kita pakailah media kita. Dalam hal ini kita mungkin ada sebagian yang memakai laptop, ada yang mungkin memakai tab, ada mungkin yang memakai HP dengan model link Zoom tadi ya. Jadi yang di rumah juga belajar, yang di sekolah juga belajar. Namun itu pun ya sepertinya masih kurang efisien. Tapi karena memang situasinya seperti ini, ya kita ya berusaha supaya pembelajaran di masa pandemi ini bisa berjalan dengan lancar. Itu aja dulu. Lanjut deh. Terus Bu, harapan Ibu ke depannya untuk sekolah ini tuh gimana Bu? Oh, kalau harapan sih ya luas sekali ya. Karena ya mudah-mudahan sih harapan kita yang pertama pandemi ini berlalu supaya sistem pembelajaran kita kembali normal, kemudian kita belajar aktif kembali, kemudian siswa kita juga ya bersekolah seperti biasa lah. Jadi harapan pertamanya yang jelas pandemi ini berlalu, kita bisa aktif kembali supaya semuanya pun bisa berjalan dengan lancar. Itu aja sih Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Baik, sama-sama. Terima kasih Bu, udah membantu kami menyelesaikan mini riset kami Bu. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sebelumnya. Ya, terima kasih juga atas kesempatan ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan kemungkinan bisa ada tindak lanjutnya seperti yang kita harapkan tadi. Dan mudah-mudahan sebagai siswa yang mungkin nanti akan meneruskan dunia pendidikan supaya lebih baik lagi. Itu aja sih. Terima kasih. Demikian penampilan dan hasil wawancara kami. Semoga apa yang kami sampaikan dan tampilkan dapat menambah wawasan kita semua. Yang lebih kurang, mohon maaf. Terima kasih.